Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Tara Slime Dataken volume 23 part 33. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang membuat keberadaan Benimaru berevolusi menjadi Sub True Dragon. Dan kita juga diperlihatkan akhir dari panggung King Diablo. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Ibarach tiba-tiba bangkit menjadi gila dan terus mengincar Vela dan Ava. Karena Rimuru sudah berhasil mendapatkan Ciel kembali, Rimuru pun akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Daripada ikut campur dan harus menghadapi mereka berdua sekaligus, Rimuru lebih memilih untuk menghadapi siapapun yang menang nantinya. Setelah memikirkan itu, Rimuru pun kepikiran dengan kondisi Benimaru. Rimuru memang sudah melakukan segala hal yang ia bisa dan menyerahkan sisanya kepada Ramirez. Tapi jika Ciel turun tangan untuk melihat kondisinya, Ciel pasti bisa mengambil langkah yang jauh lebih tepat. Segera setelah itu, Rimuru pun menggunakan instan teleportasi untuk berpindah ke lokasi Benimaru. Di saat Rimuru tiba di lokasi Benimaru, Ramirez sedikit kaget dan bertanya, "Rimuru, kenapa kau datang ke sini?" Rimuru pun menjawab bahwa ia sedikit khawatir dengan kondisi Benimaru. Ramirez kemudian menjelaskan bahwa ia sudah melakukan perawatan pada Benimaru. Tapi meskipun jantung Benimaru sudah bergerak dan stabil, tapi mengapa dia masih belum sadar juga? Mendengar penjelasan Ramirez, Rimuru pun sedikit terlega. Meskipun Benimaru belum sadar, tapi karena jantungnya sudah berdetak dan stabil, maka Benimaru pasti akan selamat. Di saat Rimuru menarik napas lega, Rimuru tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Dan itu adalah Gi Crimson. Gi menyapa Rimuru dan berkata, "Yo, sepertinya kau cukup santai juga, Rimuru." Tapi Rimuru menjawab bahwa ia sama sekali tidak bersantai. "Aku hanya berpikir untuk membangunkan Benimaru selagi ada kesempatan." Gi berkata, begitu ya. Tapi apa benar tidak apa-apa membiarkan Ibarach begitu saja?" Mendengar itu, Rimuru pun sedikit jengkel dan menjawab, "Hoi, Gi-kun, daripada kau hanya menonton, kenapa kau tidak pergi saja dan menghentikan Ibarach sendiri?" Namun di saat Rimuru menggerutu seperti itu, Gi malah membalas dengan ekspresi kesal dan berkata, "Jangan bicara sembarangan, Rimuru. Kalau aku menarik pedangku di tengah jalan, keadaannya justru bisa berubah jadi lebih buruk. Kalau sampai hal itu terjadi, apa kau mau bertanggung jawab?" Dan tentunya, Rimuru menjawab bahwa tentu saja tidak. Karena sekarang Rimuru ingin memeriksa kondisi Benimaru, Rimuru kemudian mengabaikan Gi dan mulai fokus pada Benimaru. Setelah dianalisa, Ciel mengatakan bahwa penanganan Benimaru itu sungguh luar biasa. Tapi Rimuru bertanya-tanya kenapa Benimaru tak kunjung sadar juga apa yang terjadi. Ciel kemudian menjelaskan bahwa kekuatan Turnul yang Master berikan ke dalam diri Benimaru itu sedikit berlebihan. Maka dari itu, struktur fisik Benimaru saat ini sedang bertransformasi untuk menyesuaikannya. Mendengar penjelasan itu, Rimuru pun mengerti bahwa dirinya lah penyebabnya. Dan setelah diperhatikan, bahkan ras Benimaru tampaknya ikut berubah. Ras Benimaru yang seharusnya adalah Kishin dan sekaligus Fire Holy Demonic Spirit, tapi kini berevolusi menjadi Highest Tier Holy Demonic Spirit, Flame Dragon Demon. Karena kondisi Benimaru sudah stabil, Ciel saat itu kemudian akan membangunkan Benimaru. Dan tak lama kemudian, Benimaru akhirnya membuka matanya. Benimaru yang tersadar kembali itu pun menatap Rimuru dengan lega dan berkata, "Rimuru sama, aku lega Anda selamat.
Sambil mengatakan itu, Benimaru kemudian berdiri dan merasa bahwa kondisi fisiknya kini tiba-tiba terasa begitu luar biasa prima. Rimuru pun menjawab bahwa itu sudah pasti. Dalam hati Rimuru berkata, bukan hanya ras Benimaru yang berevolusi, tapi cadangan energi sihirnya pasti juga meningkat sampai tingkatan yang mengejutkan. Namun karena Gi berada di sampingku, aku memutuskan untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Aku akan langsung ke inti masalah. Rimuru kemudian berkata, "Oi Benimaru, karena ada beberapa musuh yang mengamuk di sana, bisakah kau pergi dan bergabung untuk menghabisinya? Aku sedikit khawatir dengan Sion atau Carrera yang takutnya malah kebablasan." Benimaru menjawab, "Serahkan saja kepadaku, Rimuru sama. Karena sekarang ini, rasanya aku tidak akan kalah dari siapapun." Tapi pada saat itu, Benimaru teringat bahwa pedangnya telah hancur. Tapi karena ia harus mematuhi perintah Rimuru sama, Benimaru pun akan tetap bertarung meski tanpa menggunakan pedang. Tepat ketika Benimaru akan pergi, Rimuru menyadari itu dan berkata, "Tunggu Benimaru, tunggu sebentar, akan kucarikan senjata pengganti untukmu." Di saat Rimuru hendak mengeluarkan senjata baru untuk Benimaru, Ramirez tiba-tiba mengatakan bahwa ia punya satu senjata bagus di sini. Ramirez kemudian mengeluarkan sebuah tongkat sihir dan berkata, "Ini adalah senjata yang dipercayakan Vel dan Ava sama kepadaku selama ini. Karena aku tak bisa mengeluarkannya kecuali dalam wujud ini, jadi aku sampai benar-benar lupa. Dan nama senjata ini adalah Alta the Prosperity." Begitu Benimaru menggenggam tongkat sihir itu tiba-tiba berubah menjadi pedang panjang yang sangat bagus. Bahkan Benimaru yang melihat itu pun sampai terbelalak kaget dan berkata, "Ini luar biasa." Benimaru kemudian melihat pedang Crimson Lotus miliknya yang sudah hancur berkeping-keping dan hanya tersisa satu bola merah tua seukuran kelereng. Karena ada lubang kecil di pangkal bilah pedang Alta, Benimaru kemudian memasang bola kecil tersebut di sana. Karena terpasang dengan pas, Benimaru merasa bahwa pedang Crimson Lotus telah terlahir kembali. Meskipun penampilan pedang Alta ini hampir mirip dengan Crimson Lotus, tapi Benimaru curiga bahwa kekuatan pedang Alta ini berada di level yang jauh berbeda. Dalam hati Rimuru berkata, sepertinya senjata yang diciptakan Vel dan Ava dapat berubah bentuk sesuai dengan kehendak pemiliknya. Dan dilihat dari manapun juga, senjata itu jelas berada pada tingkat Genesis. Ramirez ternyata menyembunyikan sesuatu yang benar-benar keterlaluan. Karena Ramirez dititipi senjata itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, kurasa tidak heran jika dia lupa. Mungkinkah karena Ramirez menyimpan senjata itu, labirin mampu menghasilkan kekayaan sebesar itu? Mungkin tanpa disadari Ramirez, selama ini dia terus menerima berkah dari Alta. Setelah pertarungan ini selesai, aku ingin meneliti pedang itu bersama Kurobe. Setelah Rimuru memikirkan itu, Rimuru kemudian berkata kepada Benimaru, "Benimaru, untuk sementara, pakai saja pedang itu sebagai pinjaman dari Ramirez. Setelah perang ini selesai, kita minta Kurobe untuk menyiapkan pedang baru untukmu." Benimaru menjawab, "Baiklah Rimuru sama, saya akan dengan senang hati menerima pinjaman ini dari Ramirez sama. Siapapun lawannya, akan kutunjukkan bahwa aku bisa menebas mereka." Ramirez pun tertawa dan menjawab, "Gunakan saja sepuasmu, Benimaru-chan." Mendengar rasa percaya diri Benimaru yang begitu besar, Rimuru rasanya ingin menyerahkan Vel dan Ava atau Ivaratz kepada Benimaru. Tapi rasanya sedikit berlebihan memberikan perintah itu kepada orang yang baru saja hidup kembali. Karena Zegion juga ada di sini, Rimuru kemudian menyuruh Zegion untuk membantu Benimaru. Zegion menjawab, "Sesuai perintah Anda, Rimuru sama." Segera setelah itu, Benimaru dan Zegion pun pergi ke tempat Carrera dan yang lainnya berada. Walaupun Rimuru merasa bahwa situasi di sana masih berjalan dengan baik dengan adanya Diablo, tapi jika Benimaru dan Zegion ikut bergabung sebagai bala bantuan, mereka seharusnya bisa mengatasinya dengan mudah. Scene kemudian berpindah ke situasi pertarungan di mana Jahil sedang menghadapi King Diablo. Ini adalah situasi saat pertarungan mereka baru saja terjadi. Di saat Jahil menghadapi kelincahan King Diablo, Jahil benar-benar dibuat jengkel.
Alasannya adalah karena ia terus-terusan di pojokan Diablo, seseorang yang seharusnya berada di bawah levelnya. Jail benar-benar tak menyangka dan berkata, "Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Padahal aku telah memperoleh keseimbangan antara kekejaman dan kekuatan yang begitu besar. Tapi kenapa? Kenapa aku yang malah dipojokkan?" Meskipun Jahil sudah melancarkan berbagai macam serangan mematikan, tapi tak satu pun serangan Jahil bisa mengenai Diablo. Bahkan serangan yang diperkuat dengan Devastator Virus entah mengapa dapat dinetralkan dengan Void yang Diablo bentangkan sebagai perisai. Dalam kondisi seperti ini, mustahil bagi Jahil untuk melahap Diablo dan mengubahnya menjadi energi. Karena menghadapi Diablo sangat merepotkan, Jahil kemudian mencoba mengalihkan targetnya ke yang lain. Sambil menghindari serangan Diablo, Jahil melepaskan beberapa serangan ke arah Yuki, Karina, dan Altima. Jika Jahil bisa menumbangkan salah satu dari mereka, Jahil bisa menyerap kekuatan orang tersebut. Namun sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang dapat ditumbangkan dengan mudah. Karena pada saat itu, Yuki terus menghindar dengan menggunakan instant teleportation, sedangkan Karina dan Altima kini meniru cara Diablo menggunakan Void untuk menetralkan serangan Jahil. Dan tentunya, Jahil semakin marah dan berkata, "Jangan main-main denganku." Jahil saat itu melihat Sion yang tak sadarkan diri dan berniat menjadikannya sebagai target. Tapi di saat Jahil akan mendekat, Ruminas tiba-tiba mengaktifkan barrier untuk melindungi dirinya dengan Sion. Bahkan Testarossa, Carrera, dan Altima juga datang membantu untuk melindungi Sion. Dengan begitu, upaya Jahil untuk menyerap Sion pun akan menjadi sangat sulit. Di saat rencana Jahil gagal, ia pun terus dikejar dan dipojokkan oleh Diablo. Meskipun Jahil sudah menyerap kekuatan Kakashi dan Sui menjadi miliknya, tapi ternyata ia masih bukan tandingan King Diablo. Sebenarnya, Jahil berniat menciptakan Monster Evil Dragon Beast untuk mengalihkan perhatian Diablo. Tapi karena waktu kini telah berhenti, Monster Evil Dragon Beast tidak akan bisa bergerak di dalam waktu yang berhenti. Karena ia tak berdaya di hadapan Diablo, Jahil pun semakin geram. Ia pun terus memeras otaknya dan mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Di saat Jahil mengamati sekitarnya, ia melihat sekelompok orang yang sedang berbincang-bincang tanpa beban. Ya, mereka itu adalah Veldway dan yang lainnya yang masih berusaha membujuk Kornu. Bujukan tersebut kini hampir mencapai titik akhir, bahkan suasananya telah berubah hingga percakapan ringan yang rileks hampir saja dimulai. Bagi Jahil, itu adalah situasi yang pas untuk menyusup di antara mereka. Masing-masing dari mereka adalah individu yang kuat. Jika ia bisa melahap mereka, kemungkinan besar ia akan memperoleh kekuatan baru yang jauh lebih besar. Untuk itu, Jahil berniat untuk pergi ke sana. Tapi sejujurnya, meloloskan diri dari Diablo adalah sesuatu yang nyaris mustahil. Jahil sangat menyadari hal itu. Tapi karena ini adalah satu-satunya rencana untuk membalikkan situasi, Jahil merasa bahwa ini adalah saatnya untuk bertaruh dan mengerahkan segalanya. Segera setelah itu, Jahil kemudian menciptakan sebuah Evil Dragon Beast yang menyerupai dirinya sendiri untuk menipu penglihatan Diablo. Ia lalu membalikkan badan dan langsung melarikan diri dengan kecepatan maksimal. Tapi Jahil bukan sekedar kabur begitu saja, karena target Jahil sekarang adalah Kornu yang memiliki kekuatan Habataki. Jahil percaya bahwa jika ia dapat menyerap kekuatan Habataki, maka ia akan menjadi sempurna dan tak terkalahkan. Namun di saat Jahil sedang kabur, ia mendengar suara Diablo yang berkata, "Kufu, seperti yang kuduga." Meskipun Diablo sudah memperkirakan gerakan Jahil, tapi Jahil merasa aneh kenapa Diablo tidak mengejarnya. Dan ternyata alasannya segera terungkap oleh sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan Jahil. Dan itu adalah Zegion. Seketika itu juga, Zegion langsung menghantamkan tijunya ke arah Jahil hingga membuatnya terlempar dengan keras. Hanya dengan satu serangan itu saja, energi Jahil sampai dibuat terkuras. Jahil perlahan bangkit dan berkata, "Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Aku adalah The Great Sorcerer Emperor Jahil. Siapa sebenarnya yang bisa membuatku seperti ini?" Sebelum Jahil sempat berbuat apa-apa lagi, Benimaru kini berdiri di hadapannya dan menghalangi jalan. Benimaru menatap Jahil dan berkata,
Aku yang akan mengurus sampah ini. Mendengar itu, Diablo hanya bisa mengangkat bahu. Ia memang sudah menduga hasilnya akan seperti ini. Diablo berkata, "Kufu fu fu fu." Sepertinya Benimaru Dono juga telah dianugerahi kekuatan Rimuru Sama dan mencapai puncak evolusi. Mendengar perkataan Diablo, Benimaru pun sedikit terkejut dan menjawab, jadi begitu ya. Kalau begitu pantas saja, aku merasa kondisiku sangat prima." Menurut Diablo, karena Benimaru telah berada di ambang kematian atau lebih tepatnya benar-benar telah mati lalu hidup kembali, kekuatannya meningkat secara luar biasa. Terlebih lagi, karena sel slime dari Rimuru Sama mengalir di dalam tubuhnya, tubuh fisik Benimaru pun diperkuat secara drastis. Sebagai hasilnya, ras Benimaru pun berevolusi hingga pada tingkatan tertingginya, Highest Tier Holy Demonic Spirit Flame Dragon Demon. Ini adalah eksistensi yang memang pantas disebut sebagai Sub True Dragon. Dan gilanya, eksistensi poin Benimaru kini telah meningkat hingga sekitar 40 juta. Bahkan jika ditambah dengan eksistensi poin Alta, pedang kelas Genesis yang ia gunakan, maka eksistensi poin Benimaru saat ini akan mendekati 100 juta. Diablo kini menembus semua itu dengan ketepatan sempurna. Dalam hati Diablo berkata, sepertinya Rimuru Sama memang berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan Benimaru Dono memperoleh pengalaman juga. Jika memang begitu, kurasa giliranku memang cukup sampai di sini. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。